Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hari ini kita sudah kedatangan yang sudah tidak asing lagi, Abi Atang. Insya Allah kita akan membahas tentang fikih ibadah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan kajian pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salam selalu kita haturkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Marilah Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali kajian pada siang hari ini dengan melafadzkan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang selanjutnya adalah pengantar. Nanti dimohon kita lebih banyak untuk sharing, tanya jawab ataupun diskusi. Semoga nanti silakan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini ataupun yang di online, di Zoom meeting bisa mempersiapkan pertanyaan terkait dengan fikih ibadah yang nanti akan diberikan pengantar oleh Abi Atang pada siang hari ini. Langsung saja kepada Abi Atang untuk bisa menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saya untuk kali ini kita penguatan beberapa hal terkait dengan Ramadan. Tadi saya ingin mencari beberapa perubahan dalam fatwa dan putusan tentang kaifiyah sholat. Sudah saya buat tapi belum ketemu filenya. Maka saya buka dulu saja yang tentang zakat ya. Tentang zakat fitri. Ini ada beberapa perubahan terkait dengan zakat fitri, walaupun kemarin ini mudah-mudahan belum, hari ini saya harusnya sambutan sosialisasi ketarjihan di Pondok Pesantren Muhammadiyah se-Indonesia. Ya, beberapa perubahan terkait dengan zakat fitri kemarin sudah dijelaskan oleh dari Lazismu ya. Ini hanya sekedar memberikan penguatan. Jadi secara umum zakat itu ada dua, ada zakatul mal atau zakatul amwal, yang kedua zakatul nafas, zakat jiwa. Kalau zakat mal nisabnya ya 85 gram emas setelah haul 1 tahun. 85 gram emas bagi harta, nanti pertanian kan beda lagi. Peternakan beda lagi. Tapi sekarang pertanian sebenarnya juga pertanian itu kan tidak untuk tidak untuk bisnis sebenarnya. Pertanian itu sekarang lebih kepada untuk konsumtif. Maka kalau kita perbandingkan antara pertanian sama profesi, sebenarnya zakatnya lebih besar pertanian. Kan dibanding dengan profesi. Nah, yang umumnya dulu sebenarnya pertanian itu lebih karena untuk produksi sebenarnya, tidak untuk konsumsi. Nah, kadang-kadang ada pemikiran bagaimana ada beberapa pertanian yang dianalogikan pada emas juga 85 gram emas. Nah, tapi itu memang membutuhkan kajian lebih lanjut. Nah, untuk zakat amwal nanti kita kapan-kapan kita bahas. Zakat fitri itu dalam munas putusan tarjih masih sama dengan putusan yang sebelumnya, tetapi beberapa hal berbeda. Yang pertama perbedaannya adalah terletak pada
bahwa zakat fitri itu mustahik zakat fitri. Kalau dulu kan hanya 2. Karena berdasarkan hadis zakatul fitri tuhratan liso'imi minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dan juga membersih dari perbuatan yang lagho dan sia-sia, yang kotor. Kemudian yang kedua wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan pada fakir miskin. Nah, kemudian dalam putusan terakhir mustahik zakat fitri itu sama dengan zakatul mal. Sama dengan zakatul mal. 8 asnaf, tetapi prioritas yang diprioritaskan adalah fakir miskin. Karena menggunakan kaidah zikrul juz'i wa iradatil kul. Yang disebut adalah sebagian masakinnya, tetapi yang dimaksud adalah kul. Kul itu 8 asnaf sebagaimana at-taubah itu. Jadi zakat fitri kalau sudah terpenuhi untuk fakir miskin juga bisa diberikan kepada 8 asnaf yang lain. Selain mungkin nanti yang mungkin mu'alaf ya, jarang lah. Ghorim juga jarang. Nanti mungkin ada sabilillah, ibnu sabil, kemudian fuqara dan masakin. Ya, itu bisa ya. Jadi bisa, itu perubahan. Jadi kalau dulu dalam putusan dalam HPT Jilid 1 zakat fitri itu hanya diberikan kepada fakir miskin tok, tidak untuk yang lain. Sehingga amil zakat fitri yang tahun sebelumnya itu tidak dapat bagian. Tapi kalau sekarang bisa saja amil zakat fitri itu mendapatkan bagian kalau dia mengelola zakat seperti halnya zakatul mal. Tidak hanya bulan Ramadan menunggu kemudian, nah itu tidak termasuk. Tapi kalau dia mendistribusikan, dia mengelola dan sebagainya, itu maka dia menjadi dapat menerima. Nah, itu perubahan pertama. Jadi mustahik zakat fitri itu tidak hanya fakir miskin, tetapi fakir miskin itu merupakan ya kalau fikih itu namanya fikul aulawiyat. Dia fikih prioritasnya adalah fakir miskin, tetapi dia juga diberikan kepada asnaf yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa zakat fitri panitia zakat fitri tidak harus membagikan zakat fitri habis sebelum sholat Aid. Boleh dibagikan setelah sholat Aid. Tetapi muzakinya dia tetap wajib mengeluarkan zakat maksimal sampai dengan sebelum berangkat ke tempat sholat. Karena dalam hadisnya kan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min syairin alal abdi wal huri wa zakari wal unsa. Yang selanjutnya man adaha qabla sholah fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Jadi barang siapa yang man addaha qabla sholah fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang memberikan sebelum sholat, dia termasuk zakat fitri yang diterima. Tetapi barang siapa yang memberikannya setelah sholat, maka dia termasuk sodakoh biasa. Nah, jadi muzakinya wajib mengeluarkan zakat fitri maksimal sampai sebelum sholat, berangkat sholat lah, karena kalau pas sholat kan susah bagikannya. Tetapi panitia bisa membagikan setelah sholat kalau kemudian yang pertama sulit pendistribusian, yang kedua sudah terpenuhi, yang tadi yang prioritasnya fakir miskin itu sudah terpenuhi, masih ada sisa banyak. Kalau didistribusikan langsung pada malam itu sulit untuk didistribusikan, maka boleh ditunda. Bahkan kalau seandainya yang fakir miskin sudah terpenuhi, tadi itu bisa diberikan kepada asnaf yang lain. Misalkan untuk beasiswa, pendidikan anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, tidak mampu biayai karena ada faktor ekonomi yang karena wabah misalkan kemarin, kemudian berdampak, nah bisa dikeluarkan dari zakat fitri. Juga seperti halnya juga zakatul mal. Nah itu perubahannya. Jadi boleh, tetapi sekali lagi muzaki tidak boleh memberikan zakat fitri setelah selesai sholat.
Karena kalau setelah selesai sholat Idul Fitri, itu termasuk sodakotun minas sodakot. Dia menjadi sedekah biasa saja. Tapi kalau panitia, boleh setelah sholat. Kemudian yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk mengeluarkan zakat fitri itu boleh lebih awal. Tidak harus menunggu sore hari pada tanggal atau akhir Ramadan, 29 atau 30. Tidak harus menunggu akhir. Boleh lebih awal. Mengikuti hadis yang menjelaskan bahwa bisa mempercepat pemberian lebih cepat, lebih baik. Apalagi nanti kalau untuk manajemen waktunya kan lebih mudah. Kalau orang memberikannya misalkan karena kewajiban zakat baru terjadi pada tanggal 1 Syawal, berarti kan maghrib. Nanti kemudian sulit nanti panitia untuk mendistribusikannya. Nah, kecuali kalau distribusinya pakai uang ya, nanti tinggal transfer gitu ya. Jadi nanti mustahiknya nggak usah datang tapi ditransfer via rekening. Nah, itu saya kira itu juga bisa tuh. Maka saya menyampaikan kalau kira-kira panitia misalkan kan zakat fitri ini boleh dengan uang. Tidak harus beras. Cuma kan biasanya kalau uang itu oleh panitia masjid dibelikan dengan beras kan gitu. Diberikan beras kemudian dibagikan. Sebenarnya ya tidak harus ditukar dengan beras. Uangnya pun tidak ada masalah. Kan muzakinya sudah ngasih uang. Bentuknya uang. Tidak harus ditukar dengan beras. Mungkin uang malah lebih fleksibel ya. Untuk beli lauk atau kebutuhan yang lain. Mungkin untuk kebutuhan makan sudah ada, lauknya nggak ada. Ya kalau memang mau dibagikan sesuai dengan muzaki barang barang atau bentuk zakat yang diberikan oleh muzakinya tidak apa-apa. Misalkan dia memberikan uangnya yang dibagikan juga tidak ada masalah. Karena kan boleh zakat fitri bin nuqud dengan uang seperti yang juga di Abu Hanifah sudah lama membolehkan, termasuk juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi boleh, tidak harus ditukar dengan beras. Kalau nanti ini datang bayar zakatnya sore-sore, nanti mau ditukarkan beras sulit, akhirnya kemudian bingung. Nah, sebenarnya tidak usah bingung, ya sudah diberikan saja dengan uangnya. Nah, nanti sebagian beras, sebagian uang kan tidak ada masalah sebenarnya. Jadi tidak harus ditukarkan beras semua. Nah, jadi uangnya diberikan pun tidak ada masalah. Nah, ini yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Tapi memang umumnya biasanya panitia menukarkan uang dengan beras. Tapi kalau nanti mustahiknya cuma sedikit, misalkan daerah Surnatan, misalkan lebih banyak, mungkin yang mustahiknya lebih sedikit, tapi yang muzakinya banyak, sampai turah-turah zakat fitrinya. Tukarkan beras malah susah nyimpannya. Karena beras itu kan tidak tahan lama. Mungkin berapa hari sudah jamuran kan. Saya pernah itu ada yatim panti asuhan minta itu zakat fitri, sudah saya bilang saya pisahkan 20 kilo. Saya suruh ambil, nggak diambil. Saya lupa itu. Akhirnya sampai bulukan itu. Sampai jamuran berasnya itu. Waduh, saya udah berapa kali telepon WA itu nggak dijawab-jawab, dan dijawab iya, nggak datang. Nah, saya simpan di kamar belakang, lupa saya kalau di situ ada beras zakat fitri, jadi tahunya sudah diambil, ternyata belum diambil. Akhirnya saya kasihkan ayam semua tuh 20 kilo itu. Nah, karena ayam saya ya ganti ya. Sebenarnya bukan kesalahan saya, tapi akhirnya kemudian saya beli setelah Ramadan tuh, sudah lewat Ramadan. Hanya kemudian saya belikan beras di koperasi ketika itu. Koperasi kemudian saya kirimkan ke pondok yang lain. Jadi itu terjadi seperti itu. Tapi kalau saya pegang uang kan tidak bosok tuh uangnya itu. Jadi saya tidak harus ganti kan gitu ya. Ini karena bentuknya beras nyimpennya. Kemudian tidak diganti, saya juga ada tanggung jawab moral, ada sesuatu yang ganjal walaupun itu bukan salah saya karena sudah ditelepon, sudah akhirnya dititipkan ke saya oleh panitia itu. Tapi ya akhirnya kemudian saya ganti karena berasnya saya kasihkan ayam saya. 20 kilo loh itu, 20 kilo itu kalau dimasak itu bisa ayamnya gendut-gendut.
Nah, itu terjadi. Jadi sebenarnya kalau dikasihnya uang mungkin lebih enak tuh ya. Kalaupun ngasihnya juga lebih mudah, tinggal saya transfer selesai ke pondok pesantren atau panti asuhan. Nah, ini juga terjadi di masyarakat. Nah, itu zakat fitri. Jadi zakat fitri juga bisa diberikan lebih cepat, bahkan untuk memanage lebih mudah. Apalagi kalau misalkan terjadi Ramadan di musim penghujan. Biasanya kan memberikan itu di sore hari. Nah, di sore hari itu juga waktunya sulit. Maka sebenarnya bisa lebih awal, lebih baik. Prinsipnya kan tidak melampaui sholat Idul Fitri. Nah, jadi ini yang mungkin kadang-kadang kita ada yang saklek, pokoknya ada yang datang sudah maghrib baru menyerahkan zakat fitri, bingung kan? Ini mau gimana? Dulu saya nggak mau nerima tuh. Kalau sekarang saya terima. Kalau dulu saya tidak mau terima karena kan sudah bagikannya gimana ini sudah selesai semua. Tapi kalau sekarang saya terima kalau ada yang kelewat karena putusannya sudah membolehkan memberikan setelah kalau ada darurat kesulit memberikan, tapi kalau masih bisa ya keluarkan saja sebelum sholat Aid semuanya dikeluarkan. Tetapi kalau nanti ada kesulitan, ada kemadharatan, maka boleh ditunda bahkan setahun kemudian juga boleh ditunda kemudian disimpan karena katakanlah mustahiknya sudah terpenuhi dan nanti kemudian diberikan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan. Nah, itu zakat fitri. Kemudian zakat fitri itu juga wajib untuk semua, bahkan bagi anak kecil, dewasa, bahkan yang lahir di bulan Ramadan, baru bayi itu sudah punya kewajiban. Yang diwajibkan adalah orang tuanya. Tentu saja jika mereka mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Nah, ini yang membedakan zakat fitri dengan zakatul amwal atau zakat mal. Tapi prinsipnya bahwa mustahiknya sama, kemudian juga ada pengembangan di 8 asnaf. Pengembangan yang termasuk sabilillah itu siapa saja, ibnu sabil siapa saja, itu ada pengembangan. Ya, ini belum keluar tapi bukunya insya Allah mungkin satu kali pertemuan lagi nanti bisa ditanfidkan dan bisa diedarkan untuk dijadikan sebagai panduan. Itu saja barangkali ya sebagai pengantar diskusi. Nanti kalau ada yang, karena jam 1 lebih ternyata ya, sudah jam 1 lebih. Jadi saya sudah habis dulu sampai jam 1. Baik, itu sudah sebagai pengantar. Tadinya nanti mungkin ada kesempatan, nanti saya sebenarnya menyampaikan juga terkait dengan perubahan-perubahan ibadah sholat, toharo dan sholat. Kalau tidak sempat ya nanti kita sampaikan di sebelum ujian praktek. Nah, ada beberapa perubahan putusan dalam kaifiyah sholat di putusan yang terbaru. Sudah saya klasifikasikan, tapi saya cari filenya belum bertemu tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Biatang yang telah menyampaikan berbagai hal tentang zakat fitri yang insya Allah akan kita laksanakan segera. Oke, silakan Bapak Ibu, ya baik yang di aula ataupun secara online bisa menyampaikan pertanyaan. Yang di aula silakan. Nah, kita sudah ada pertanyaan ini dari Bu Hoyer ya. Bu Hoyer sudah raise hand. Silakan kepada Bu Hoyer. Nggih, maaf nggak on cam nggih. Nggih, Bu. Terima kasih waktunya. Yang mau saya tanyakan ke Abi Atang, kalau zakat mal ya, tentang zakat mal. Ini misalnya kita sudah setiap dapat penghasilan sudah kita keluarkan minimal 2,5%. Nah, setelah terkumpul nanti dalam 1 tahun ternyata juga sudah nisabnya ketika terkumpul itu apa juga wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, itu saja. Terima kasih. Ini terkait zakat profesi atau yang lain? Ya, kalau kita kan dapatnya dari profesi ya. Pokoknya ya karena udah terbiasa dulu kalau punya uang ya sejak dulu lah, ketika dapat wesel dari orang tua, uang saya misalnya dulu 25.000 gitu ya.
oh berarti 2,5-nya dari 25.000 ini bukan hak saya, ini tak keluarkan karena udah terbiasa gitu. Oh, sekarang ini kalau punya uang ya 2,5% mesti minimal dikeluarkan. Nah setelah setahun terkumpul kok ternyata juga sudah mencapai nisabnya, itu apa juga harus dikeluarkan 2,5% lagi. Ini gitu. Zakat profesi kalau sudah kita keluarkan setiap bulan maka dalam kalau kemudian tahun kemudian tidak perlu dikeluarkan lagi, kecuali kalau ada setelah dikeluarkan zakat masih ada saldo terus tersimpan setahun kemudian, nah itu sudah terkena zakat lagi. Tetapi kalau sudah dizakati setiap bulan, sisanya itu tidak terkena zakat walaupun sudah mencapai nisab 85 gram emas karena dia sudah dizakati. Nah, kecuali kalau belum dizakati, maka zakat fitri itu sebenarnya dianalogikan pada emas yang terbaru, itu dianalogikan pada emas dalam 1 tahun. Nanti kemudian dihitung dalam 1 tahun, bisa perhitungan bersih atau perhitungan kotor. Nah, misalnya 85 gram emas, nanti ketemu dalam 1 tahun. Kalau mau dikumpulkan 1 tahun, nanti kemudian dikeluarkan nanti di akhir tahun tadi. Lalu kita juga bisa kita mengenal zakat seluruh harta. Jadi misalnya zakat seluruh harta ini kita punya emas belum sampai nisab, cuma punya 50 gram, kan belum kena kan? Tapi punya tabungan, punya uang apalagi lah. Nanti kemudian itu digabungkan, dihitung di total seluruhnya, kemudian nanti dikalikan 2,5%. Jadi itu namanya zakat seluruh harta. Karena kalau satuannya kan tidak kena. Tetapi dia bisa kena dengan kalau sudah tersimpan 1 tahun, nah itu yang 1 tahun itu kemudian dizakati. Nah, jadi kalau profesi kalau sudah dizakati setiap bulan, maka dia tidak terkena zakat lagi karena sudah terpenuhi. Itu ya Bu Khair. Terima kasih Pak. Besok kita ada lazismu mu'alimat. Guru karyawan, pokoknya saya potong zakat kan sudah 1% ya, yang awalnya untuk sosial, udahlah itu aja ditambah 1,5, tambah 1 betul ya, 1,5 berarti 2,5%. Ya sudah, berarti setiap bulan itu sudah dizakati, Jadi kalau kemarin dari Lazismo menyampaikan 500.000 sudah terkena zakat, sebenarnya nisabnya tidak 500.000. 500.000 itu belum terkena nisab. Dipakai untuk transportasi mu'alimat rumah udah habis 500.000 1 bulan. Jadi penghasilan kita itu kalau yang bersih itu di zakat penghasilan kita misalkan 5 juta. 5 juta nanti kalau bersih ini dipotong 1 orang itu perhitungan KHL istilahnya itu, kebutuhan hidup layak. Nah, KHL ini mengikuti pemerintah. Kalau tidak salah Jogja itu 1,7 kalau tidak salah. Ukuran KHL-nya, kebutuhan hidup layaknya itu. Jadi kalau misalnya 5 juta diambil 1,7, nah sisanya itu kemudian kena zakat. Itu kalau bersih. Tapi kalau kita ngitungnya kotor, ya sudah 5 juta dikali 2,5%. Nah, ketemulah zakatnya. Nah, jadi itu cara kita memperhitungkan zakatnya. Ya kalau perhitungannya pendapatannya 500.000 sebulan, ya dia belum terkena zakat lah. Dia kebutuhan hidup layaknya saja sudah di bawah standar, tidak sampai itu. Nanti dikeluarkan habis semua itu ya. Ya kita oke lah, memang ada keyakinan, tetapi kan juga dalam hadis juga sedekah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin hingga kemudian yatakaffafuna 'alan nas. Mereka minta-minta kepada orang lain. Itu nggak boleh juga, berlebihan itu nggak boleh. Jadi pokoknya kita juga harus tetap adil dalam pendistribusian. Mana untuk nafkah keluarga, mana dikeluarkan. Makanya ada konsep al-afu, kan itu kelebihan. Kelebihan itulah yang kemudian dizakatkan. Makanya keluarlah konsep zakat bersih itu. Tetapi orang ingin kehati-hatian, lantas dihitunglah dari kotornya itu. Untuk kehati-hatian. Di kalangan ulama juga ada berpendapat, ada yang dihitung dari kotornya, ada yang dihitung dari
bersih setelah dipotong piutang, kebutuhan hidup satu orang dia ya. Kalau dipotong tidak dipotong banyak, kalau banyak tuh nggak pernah zakat, 10 juta aja nggak pernah kena. Kalau anaknya misalnya 3 dipotong 3 itu nggak kena juga, 5 juta ya nggak akan kena. Makanya kemudian ada yang memperhitungkannya dari kotor itu untuk kehati-hatian aja. Kotor itu ihtiyat, kehati-hatian. Itu ya Bu Khair. Jadi kalau sudah dizakati per bulan, zakat profesi dalam 1 tahun itu tidak usah dihitung. Nah, kalau bagusnya itu dipisah. Ini lo gaji, ini yang tabungan yang dari unsur lain, sehingga tidak tercampur lagi. Nah, jadi mana yang sudah dizakati dan mana yang belum dizakati. Oke, makasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Bu Khair. Selanjutnya, pada Bapak Ibu yang berada di aula, silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Oke. Ya, assalamualaikum. Sehat, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini Bi mohon penjelasan tentang masih tentang zakat profesi nggih. Karena selama ini mungkin saya pribadi belum secara rutin begitu untuk meniatkan zakat profesi setiap bulannya. Apakah memang profesi itu sudah masuk dalam kategori yang harus dizakati? Ini dinisbatkan kemana begitu ya? Karena justru karena selama ini saya pribadi belum mengamalkan itu begitu, karena saya merasa belum pada tataran nisab yang harus saya keluarkan begitu. Nah, kalau ternyata kok ada penyamaan dengan apa yang itu sehingga untuk profesi disamakan dengan pertanian misalnya seperti itu. Nah, berarti kan ini kita sebagai orang yang sudah punya setiap bulannya, berarti kan sudah punya kena kewajiban itu. Nah, mohon dijelaskan kembali untuk zakat profesi ini. Terima kasih. Ya, landasannya wa mimma kasabtu minal ad, dan apa yang kamu usahakan. Kasab itu profesi, dimanai profesi. Jadi kalau kita lebih jauh, memang asas keadilan yang saya katakan tadi, sekarang petani-petani sekarang itu kan tidak untuk produksi, umumnya untuk konsumsi. Jadi yang di sekitar UMY itu yang cuma masih nanam padi itu paling ya hasilnya seberapa sih untuk makan? Mungkin modalnya saja lebih banyak modalnya daripada penghasilannya. Tapi kalau dulu orang Arab kan petani itu betul-betul bertani, tidak seperti yang sekarang, paling yang di kota-kota itu yang cuma berapa meter persegi itu kemudian ditanami padi, itu penghasilannya cuma berapa? Kalau dia diperhitungkan ininya setiap hari ke sawah itu nggak nyanda itu saja harus dikeluarkan zakatnya. Dokter itu cuma ngelus, saya seberapa tahun saya ke dokter itu cuma ditanya, nunggunya dari pagi sampai duhur, di dokternya itu 5 menit aja enggak. Cuma ditanya gimana sekarang, apa yang dirasakan, enggak ada. Ya sudah, tinggal dikasih resep, itu bayarnya berapa? 115 untuk dokternya ketika itu, 115.000. Satu tok loh, padahal antriannya panjang banget itu. Nah sekarang diperhitungkan berapa satu bulan. Pengacara, satu klien, ada yang dibayar 1 M loh. 1 M, 1 miliar kan? Satu kasus. Nah, itu kan petani yang tiap hari sampai pagi duhur, kadang-kadang juga dimakan tikus juga padinya itu. Atau malah padinya kebanjiran. Tapi sekarang kan pertanian sudah mulai hilang. Sekarang diganti dengan profesi. DPR gajinya berapa? Direktur bank itu kalau mereka tidak dikeluarkan zakatnya, itu zalim, maka pemerataan ekonomi itu tidak akan terjadi karena nggak akan ada zakat lagi nanti, karena semua beralasan profesi. Jadi oleh karena itu asas keadilan itu kasab itu adalah profesi apapun yang menghasilkan uang yang distandarkan pada tadi ada yang ke pertanian, ada yang ke emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Maka Muhammadiyah mewajibkan adanya zakat profesi. Walaupun ada juga yang berpendapat zakat profesi itu enggak ada. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Rasul.
Tidak ada, pada masa Rasul nggak ada, makanya nggak mau melakukan zakat profesi. Nah, itu berdasarkan ijtihad bahwa kasab itu dimaknai profesi. Apapun yang kamu hasilkan dari usahamu itu, keluarkan zakatnya. Nah, maka kemudian muncullah zakat profesi tadi. Jadi itu, jadi dilihat dari asas keadilan saja memang tidak adil. Bertani hanya 100 meter persegi sawahnya, kadang-kadang dan hanya setahun berapa kali gitu ya. Kalau kemarau juga tidak bisa bertani. Tapi kalau pegawai, pengacara, dokter, yang profesi-profesi itu kan bisa menghasilkan uang. Psikolog itu uangnya banyak-banyak mereka itu kan. Kalau mereka tidak zakat itu rasanya ya secara ini asas keadilannya tidak ada. Maka disitulah kemudian kita mewajibkan adanya zakat profesi. Itu ya Us. Baik, terima kasih Abi. Ini ada nyambung pertanyaan dari tadi jawaban dari Abi, yang pertanyaannya Bu Hoir. Ini nyambung pertanyaannya. Abi, misalkan dari zakat kotor kita ambil langsung dikasih tetangga yang miskin, itu sudah termasuk membayar zakat kan? Atau harus disetor ke badan zakat? Dan adakah akad khusus saat menyerahkannya? Dari Bu Atun yang menyampaikan. Ya, memang dulu pernah ada diskusi terkait apakah wajib diserahkan ke lembaga. Memang tidak orang menyerahkan langsung itu sah, tidak wajib ke lembaga. Tetapi kalau ingin tujuan zakat ini ingin tercapai, memang harus ke lembaga. Karena supaya tidak manajemen ekonomi pemerataannya itu tidak tetap jalan gitu loh. Karena kenapa dalam ayat khudz min amwalihim shadaqatan itu kan untuk di manage, kemudian nanti dulu kan kalau negara Islam kan negara yang langsung mengelola. Tapi karena sekarang itu negara kita bukan negara Islam, meskipun sekarang ada Baznas ya, tapi kan tidak semuanya ke Baznas. Maka kemudian ormas-ormas itu punya lazis, lembaga zakat infak sodako sendiri, kemudian pemerataan. Jadi boleh-boleh saja kita sah mengeluarkan zakat secara pribadi, tetapi kalau kita lebih menguntungkan ya dibagikan ke lembaga.